Halo semua, perkenalkan aku Aulika Nur Alia dari program studi okupasi terapi dengan NPM 200648074, mahasiswa semester 2 Universitas Indonesia dengan mata kuliah dokumentasi praktik okupasi terapi. Pada kali ini kita akan melakukan pemeriksaan ROM pada lingkup gerak sendi bagian lower extremity atau ekstremitas bawah. Sebelumnya, pemeriksaan ROM menurut Potter dan Perry tahun 2010 tentang gerak atau range of motion adalah jumlah pergerakan maksimum yang dapat dilakukan pada sendi di salah satu dari 3 bidang yaitu sagittal, frontal, dan transversal. Pasien menggerakkan masing-masing persendiannya sesuai gerakan normal, baik secara aktif maupun secara pasif. Untuk latihan range of motion adalah latihan dilakukan untuk mempertahankan atau memperbaiki tingkat kesempurnaan kemampuan menggerakkan persendian secara normal dan lengkap untuk meningkatkan massa otot dan tonus otot. Manfaat range of motion yang pertama menentukan nilai kemampuan sendi, tulang, dan otot dalam melakukan pergerakan. Yang kedua mengkaji tulang, sendi, dan otot. Yang ketiga mencegah terjadinya kekakuan sendi. Yang keempat memperlancar sirkulasi darah. Yang kelima memperbaiki tonus otot. Yang keenam meningkatkan mobilitas sendi. Dan yang ketujuh memperbaiki toleransi otot untuk latihan. Tujuan pemeriksaan ROM yaitu mempertahankan atau memelihara fleksibilitas dan kekuatan otot, memelihara mobilitas persendian, merangsang sirkulasi darah, mencegah kelainan bentuk, kekakuan dan kontraktur, dan mempertahankan fungsi jantung dan pernafasan. Faktor yang menurunkan ROM terdiri dari 4. Yang pertama penyakit sistemik, yang kedua sendi, yang ketiga penyakit neurologis atau otot sistemik, dan yang terakhir penyakit cedera atau pembedahan inaktivitas atau imobilisasi sistemik. Jenis-jenis pemeriksaan range of motion yaitu ada ROM aktif di mana gerakan yang dilakukan oleh pasien dengan menggunakan energi sendiri, di mana terapi memberikan motivasi dan membimbing pasien dalam melaksanakan pergerakan sendiri secara mandiri sesuai dengan rentang gerak sendi yang normal. Sendi yang digerakkan pada ROM aktif adalah sendi di seluruh tubuh yang dilakukan pasien sendiri secara aktif. Yang kedua, ada ROM pasif, di mana energi yang dikeluarkan untuk latihan berasal dari bantuan terapi atau dari alat mekanik. Terapi melakukan gerakan persendian klien sesuai dengan rentang gerak yang normal. Sendi yang digerakkan pada ROM pasif adalah seluruh persendian tubuh atau hanya pada ekstremitas yang terganggu dan klien tidak mampu melaksanakannya secara mandiri. Yang berwenang melakukan pemeriksaan ROM yaitu tenaga kesehatan yang meliputi okupasi terapi, fisioterapi, dan dokter. Alat yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan ROM ada goniometer besar atau long arm yang digunakan pada pengukuran sendi besar dan goniometer kecil atau short arm yang digunakan pada pemeriksaan sendi-sendi kecil. Yang kedua ada alatnya yang disebut dengan meteran. Bagian dari goniometer yang pertama ada aksis atau fulcrum yang merupakan titik pusat, ada moving arm yang merupakan bagian yang bergerak, dan yang terakhir ada stabilization arm yang merupakan bagian yang diam. Untuk pemeriksaan ROM bagian lower extremity yang pertama yaitu grid toe, ekstensi kekuatan otot 5, di mana aksis terdapat pada aspek medial atau pelantar kaki di sendi metatarsophalangeal atau MTP dengan alat yang digunakan goniometer kecil dengan normal derajatnya sebesar 70 derajat dengan posisi pasien tidur terlentang, bagian pelantar kaki menghadap ke depan, pergelangan kaki dan jari kaki berada pada posisi netral, ibu kaki ditekuk ke belakang dengan resistensi di bagian distal. Pemeriksaan kedua pada hip adduksi kekuatan otot 3, di mana aksisnya terdapat pada sias anterior superior iliaca spine dengan normal derajatnya sebesar 30 derajat dan alat yang digunakan yaitu goniometer besar dengan posisi pasiennya tidur terlentang kemudian menggerakkan tungkai ke arah mendekati sumbu tubuh. Pemeriksaan pertama pada grid toe extension kekuatan otot 5 pada sisi tubuh sebelah kanan
Yang pertama kita cari adalah aksisnya pada sendi metatarsopalangeal atau MTP dan resistensi pada bagian distal. Untuk stabilisasinya terdapat pada metatarsopalangeal atau MTP. Meminta pasien untuk menekukkan jempolnya ke belakang. Untuk hasilnya didapatkan sebesar 50 derajat. Selanjutnya pemeriksaan grid toe ekstensi kekuatan otot 5 sisi tubuh sebelah kiri dengan aksisnya terdapat pada sendi metatarsopalangeal atau MTP dan resistensinya kita berikan pada bagian distal. Untuk stabilisasinya yaitu di bagian metatarsopalangeal. Untuk hasilnya didapatkan sebesar 65 derajat. Pemeriksaan selanjutnya yaitu untuk hip aduksi kekuatan otot 3, sisi tubuh sebelah kanan dengan aksesnya terdapat pada sias anterior superior iliaca spine. Untuk stabilisasinya terdapat pada bagian pelvis. Kemudian meminta pasien untuk mengangkat kakinya ke atas. Untuk hasilnya didapatkan sebesar 30 derajat. Pemeriksaan terakhir pada hip aduksi kekuatan otot 3 sisi tubuh sebelah kiri dengan aksisnya pada sias anterior superior iliaca spine. Untuk stabilisasinya terdapat pada bagian pelvis. Meminta pasien untuk mengangkat kaki. Untuk hasilnya didapatkan sebesar 30 derajat.